Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberi berbagai nikmat, baik nikmat keimanan, keislaman, kesempatan dan kesehatan, sehingga kita masih dapat aktivitas pada hari ini. Saya mencoba untuk kita berbicara tentang kewirausahaan, cara-cara memasuki dunia usaha dan merintis usaha baru. Ketika kita mau melaksanakan kegiatan usaha baru, ada beberapa cara seseorang untuk memulai kegiatan usahanya. Yang pertama adalah faktor keluarga, bahwa keluarga itu memang pengusaha, sehingga kita yang mau merintis usaha sudah ada faktor dari keluarga yang melaksanakan kegiatan usaha tersebut. Yang kedua, sengaja terjun menjadi pengusaha. Harapannya bahwa kita benar-benar memulai kegiatan usaha itu untuk menjadi mata pencaharian kita. Kita sengaja untuk menjadi seorang entrepreneurship. Yang ketiga adalah kerja sampingan, iseng-iseng, bahwa kita coba memulai usaha ketika ada waktu luang, kita mencoba itu menjadi sebuah kerja sampingan agar kiranya ada tambahan untuk bisa kita menjadi survive. Baru yang keempat adalah coba-coba, karena dilihat coba-coba dulu lah untuk kita berusaha. Bagaimana kita itu bisa mencoba untuk menjadi seorang pengusaha, iseng coba kita mencoba dan lain sebagainya. Yang kelima, terpaksa. Karena kenapa? Kalau kita tidak memulai usaha, merintis usaha, kita nggak makan, kita nggak bisa menafkahi keluarga, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, kita terpaksa untuk merintis usaha agar kiranya perjalanan kehidupan ini dapat berjalan dengan baik. Ada beberapa cara untuk memulai usaha. Yang pertama adalah mendirikan usaha baru. Jadi mulai dari nol, kita mencoba melakukan aktivitas mendirikan usaha baru. Apa itu? Ya usaha, ya misalnya kita bisa jualan es, mungkin misalnya kita mebel dan lain sebagainya sesuai dengan kemampuan kita. Yang kedua, kita membeli perusahaan. Artinya apa? Ada sebuah perusahaan yang menjual, kita beli. Ya, kita memulai usahanya dengan membeli perusahaan yang sudah berjalan misalnya, atau memang dia butuh support anggaran. Jadi kita beli usaha itu sehingga perusahaan itu tinggal kita jalankan dan itu menjadi hak milik kita. Yang ketiga, ada kerjasama manajemen dengan sistem waralaba. Ya, memakai nama dan manajemen perusahaan lain kan banyak sekarang. Misalnya perusahaan-perusahaan franchise, ada Indomaret, ada Alfamart. Itu kita bisa usaha dengan nama mereka, dengan kerjasama sistem waralaba. Jadi namanya itu tetap Indomaret atau tetap Alfamart, tetapi kepemilikan, manajemen dan lain sebagainya itu milik kita. Sehingga nanti ada kerjasama usaha. Jadi perusahaan pemilik nama itu perusahaan induk dan ada perusahaan menggunakan franchise. Itulah beberapa cara untuk kita bisa memulai usaha. Kalau kita lihat ketika kita mau berusaha tadi dengan sistem waralaba, maka si pemilik nama usaha itu, maka kita akan diberikan dukungan manajemen dari franchise tersebut. Misalnya apa? Yang pertama, pemilihan lokasi usaha. Nanti dia akan melihat, akan membantu kita kira-kira usaha yang cocok itu di mana, usaha yang bisa menghasilkan yang survive itu di mana,
bangunan apakah persegi atau misalnya bentuk seperti apa, itu nanti akan diberikan dukungan-dukungan oleh mereka, termasuk layout gedung dan ruangan di dalamnya seperti apa akan dibantu. Selanjutnya ada peralatan apa yang didukung untuk yang diperlukan dalam pelaksanaan aktivitas kegiatan ekonomi di dalam franchise tersebut. Kemudian ada pemilihan karyawan, termasuk nanti karyawan itu akan di-trainer, akan dilatih oleh manajemen franchise, sehingga mereka itu memahami tentang bagaimana etika untuk melayani, etika bekerja, dan mereka akan memahami produk-produk yang akan dijualnya. Yang keenam adalah penentuan atau penyediaan bahan baku atau produk. Jadi produk-produk nanti akan disupport oleh mereka, kira-kira apa yang menjadi sebuah kebutuhan yang laris, yang dapat diterima seluruh kalangan misalnya. Baru nanti ada iklan bersama. Ya, iklan bersama ada support dari manajemen franchise tadi, bisa dari iklan atau brosur, ada leaflet dan lain sebagainya. Ada beberapa jenis bidang usaha, ya, bidang usaha yang bisa dilakukan dalam meniti menjadi seorang entrepreneurship. Yang pertama adalah sektor jasa. Ya, banyak ya sekarang sektor jasa, misalnya apa? Tukang pangkas, ya, salon, kemudian ada berupa misalnya pengurusan sektor jasa. Kemudian ada sektor industri yang menghasilkan produk-produk barang, ada sektor tambang, sektor kelautan, perikanan, percetakan, sektor seni, sektor pariwisata dan lain-lain. Jadi banyak sekali sebenarnya kalau kita mau melakukan aktivitas usaha, banyak sekali peluang, asal adalah kita mau dan kita bekerja keras dan mau untuk bisa belajar dari kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi faktor apa yang menentukan bidang usaha yang dilakukan? Yang pertama, minat dan bakat. Jadi kalau kita nggak minat dan tidak bakat, ini nggak akan terjadi. Karena kenapa? Ada rasa malas untuk bisa melaksanakan kegiatan usaha itu. Untuk apa? Karena kenapa? Kalau tidak ada minat dan tidak ada bakat kita, ya bisa jadi itu nggak akan bisa berhasil. Yang kedua harus ada modal. Ya, harus ada modal untuk usaha yang bisa saja kita tidak bisa punya uang, tetapi kita bisa, misalnya sekarang sudah ada toko-toko online ya, toko-toko online kita bisa jualkan produk-produk barang-barang orang lain dan sebagainya. Kemudian kita harus ada waktu ya untuk bisa menjalankan ini semua, karena kalau kita tidak meluangkan waktu seperti tadi kita dijelaskan di awal, hanya coba-coba, iseng dan lain sebagainya, itu belum tentu bisa menjadi sebuah keberhasilan. Kalau kita fokus, ya insya Allah apa yang kita lakukan dalam dunia usaha bisa berhasil. Namun keberhasilan itu tergantung dalam diri kita. Kemudian kita faktor tersebut adalah berorientasi terhadap laba, ya, karena tujuan dari melaksanakan kegiatan wirausaha ini adalah akhirnya kita harus memperoleh keuntungan atau memperoleh laba. Kemudian ada jenis badan hukum yang dapat dipilih ya, ada perusahaan perseorangan, ada VT, ada koperasi, ada yayasan dan lain sebagainya. Tinggal kita mau memilih badan hukum yang mana. Kalau badan hukum yang terdaftar misalnya di negara berupa PT, koperasi, yayasan dan lain sebagainya, mungkin ada kemudahan yang didapat. Tetapi kalau perusahaan perorangan misalnya, itu mungkin ada kegiatan-kegiatan dari bantuan-bantuan itu tidak bisa didapatkan karena perusahaan perorangan yang belum terdaftar. Kemudian ketika kita mau mengakses kegiatan, mau untuk memperoleh izin usaha, ada dokumen-dokumen yang harus diperlukan untuk menjalankan sebuah aktivitas usaha. Apa yang pertama adalah harus ada tanda daftar perusahaan, bahwa kita mendaftarkan perusahaan kita, ya.
Perusahaan kita bisa secara online ya, secara online mendaftarkan. Kemudian perusahaan kita harus ada NPWP, yaitu nomor pokok wajib pajak. Karena kan perusahaan kita harus taat pajak dulu. Kemudian harus ada bukti diri, KK, KTP. Kemudian jenis-jenis izin usaha itu ada surat izin usaha perdagangan, surat izin usaha industri, dan izin domisili untuk kita melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian kalau seandainya kita butuh bangunan untuk kegiatan usaha itu harus ada IMB-nya, izin mendirikan bangunan, supaya dianggap bahwa kegiatan usaha kita adalah kegiatan yang legal. Baru ada izin dari Departemen Teknis lainnya sesuai dengan bidang usaha. Kalau misal kita kesehatan, di bidang kesehatan harus ada izin dari dinas kesehatan. Kira-kira itu ya. Kemudian harus ada bagaimana kita cara mendirikan usaha. Caranya adalah mengadakan rapat umum pemegang usaha. Kita rapat bahwa kita mendirikan antara 1-2 orang, kita perusahaan kongsi ya, satu punya modal, satu punya keahlian, kita rapatkan bahwa kita mau menjalankan sebuah aktivitas usaha. Kemudian dari diskusi musyawarah tadi harus diakte notariskan, ya, diakte notariskan, didaftarkan di pengadilan negeri, kemudian diberitakan dalam lembaran negara dan didaftarkan ke dalam Kemenkumham bahwa memang usaha kita ini legal, ya. Baru ada faktor-faktor penyebab kegagalan usaha. Apa itu? Yang pertama, data dan informasi tidak lengkap. Kita membuat usaha itu tidak kita melakukan analisis SWOT, asal buat-buat saja. Sehingga data yang kita terima, informasi yang kita terima itu tidak lengkap. Itu bisa menyebabkan sebuah kegagalan usaha. Kemudian ada salah perhitungan, ya. Ada pelaksanaan pekerjaan salah, kondisi lingkungan, bisa unsur sengaja, dan bencana alam. Setiap usaha, kita memulai usaha pasti akan ada rintangan, pasti akan ada tantangan. Ya, tantangan itu bagaimana sejauh mana kita bisa untuk bisa menjalankan, menghadapi tantangan tersebut. Kalau kita mental kita tidak kuat dengan adanya kegagalan usaha ini, ya bisa saja kita tidak akan bisa membuka usaha lainnya, tidak bisa survive. Karena kenapa? Setiap apa yang kita lakukan pasti kita akan diuji. Setiap apa yang kita usahakan itu pasti akan diuji. Sehingga ketika kita melewati ujian tersebut, mudah-mudahan kita bisa menjadi kegiatan-kegiatan yang baik. Kira-kira itu teman-teman sekalian, bagaimana kita mendirikan usaha, cara memasuki dunia usaha dan merintis usaha baru. Mudah-mudahan ini berguna bagi kita semua. Saya sudahi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.